Selamat pagi Bapak Ibu guru semuanya. Selamat berjumpa dalam sosialisasi pembelajaran berbasis blended learning pada pagi hari ini. Yang terhormat Sekolah SMP Negeri 1 Karangmojo. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Karangmojo. Dan yang saya banggakan Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Karangmojo. Izinkanlah saya, Rizka Feria Kusuma, untuk memandu kegiatan sosialisasi pada hari ini. Adapun susunan acara yang akan kita lalui pada hari ini antara lain. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan koordinator kegiatan. Yang ketiga, pengarahan dan pembukaan secara resmi sosialisasi pembelajaran blended learning oleh kepala sekolah. Acara itu adalah penyajian materi. Materi yang pertama, blended learning. Materi yang kedua, ide besar tentang otak. Materi yang ketiga ada tujuan pembelajaran. Materi yang keempat ada alur pembelajaran. Kemudian acara yang keempat kita ada sesi tanya jawab. Dan yang terakhir akan ada penutup. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, akan ada sedikit peraturan. Untuk yang pertama, audio mohon dinonaktifkan. Untuk yang kedua, bagi Bapak Ibu yang akan bertanya seputar materi narasumber, boleh menuliskan pada chat room yang tersedia. Kemudian yang ketiga, nanti akan ada presensi. Jangan lupa untuk Bapak Ibu mengisi presensi yang juga akan diberikan melalui chat room. Baik, marilah kita segera memulai kegiatan hari ini. Marilah kita buka dengan memohon restu dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita. Berdoa, silakan. Berdoa. Langsung saja kita akan masuk acara yang kedua, adalah sambutan dari koordinator kegiatan kita pada hari ini. Kepada Pak Iwan Muharji, waktu dan tempat disilahkan. Baik, suara saya terdengar jelas, nggih, Mbak Rizka? Suara saya terdengar? Terdengar. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan dari moderator kepada kami. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk Ibu Bapak semua, peserta sosialisasi blended learning. Yang pertama, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Suwartati, MPD, yang kami hormati, Ibu dan Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP 1 Karangmojo, serta rekan-rekan guru yang kami banggakan. Pertama, kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melaksanakan sosialisasi blended learning dari apa yang telah kami dapatkan melalui pelatihan BCA. Baik Ibu Bapak, saya tidak akan berlama-lama dalam acara ini. Yang jelas, apa yang akan kami sampaikan pada pagi hari ini, tentu saja kami bersama tim adalah untuk menyampaikan apa yang kami dapatkan dari pelatihan BCA selama 1 minggu kemarin, di mana secara garis besar nanti akan ada 4 materi utama, yaitu tentang blended learning, kemudian yang kedua tentang neuroscience atau
ide besar tentang otak, kemudian yang ketiga tentang penentuan tujuan pembelajaran, serta yang terakhir nanti tentang alur pembelajaran. Ibu Bapak yang kami hormati, 4 materi tadi akan disampaikan oleh 4 narasumber dari teman-teman tim BCA. Kemudian yang terakhir nanti ada sesi tanya jawab. Semoga nanti apa yang kami sampaikan dapat menginspirasi Ibu Bapak secara keseluruhan. Kemudian nanti di sesi tanya jawab tersebut Ibu Bapak dapat menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan 4 materi yang tim kami sampaikan. Semoga acara pada pagi hari ini dapat berlangsung dengan baik, tidak ada kendala, baik itu jaringan ataupun yang lain. Dari kami cukup sekian, semoga Ibu Bapak dapat mengikuti acara ini sampai selesai. Terima kasih atas waktunya, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Iwan atas sambutannya. Untuk selanjutnya kita akan masuk acara yang ketiga, yaitu pengarahan dan pembukaan secara resmi. Sosialisasi pembelajaran blended learning oleh Kepala Sekolah. Kepada Ibu Suhartati, waktu dan tempat disilakan. Terima kasih Mbak Priska. Suara saya terdengar? Ya, terdengar Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Guru SMP 1 Karangrejo, selamat pagi, selamat berjumpa dalam kegiatan ini. Alhamdulillah kita dikaruniai kesehatan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang terhormat dan tim pelatihan BCA SMP 1 Karangmojo, diucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi blended learning di SMP 1 Karangmojo ini. Dan terima kasih untuk BCA yang telah melakukan kegiatan yang kiranya sangat mendukung pembelajaran khususnya di SMP 1 Karangmojo ini, dan kegiatan ini sangat bermanfaat sekali tentunya untuk guru-guru di SMP 1 Karangmojo karena situasi dan kondisi sekarang yang masih pandemi dan belum kegiatan tatap muka secara langsung, sehingga dalam acara blended learning ini diharapkan adanya kolaborasi antara luring dan daring, pelayanan terhadap anak tidak mengalami kendala suatu apapun. Bapak Ibu, bagaimanapun situasi dan kondisi yang kita alami ini, tentu saja mau tidak mau kita harus tetap berjuang untuk melayani anak-anak. Anak-anak adalah harapan bangsa, harapan negara yang kelak kemudian hari nanti pada saatnya dia akan mengganti generasi-generasi seperti kita untuk baik memimpin dan bekerja di suatu instansi baik negara maupun pemerintahan, sehingga bagaimanapun usaha yang dilakukan baik dari pihak negara baik pihak swasta itu harus dan selalu mendukung kegiatan pembelajaran khususnya untuk anak-anak SD, SMP, SMA. Nah, terutama SMP 1 Karangmojo ini mendapatkan anugerah yang luar biasa, bisa bekerja sama dengan BCA, sehingga ketika situasi dan kondisi yang harus menggunakan kegiatan KBM yang berkolaborasi antara luring dan daring tetap bisa dilaksanakan. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita insya Allah akan mengikuti kegiatan sosialisasi blended learning. Nah, tolong nanti diikuti sampai selesai. Mana yang tanya belum paham, mana yang belum mengerti nanti bisa ditanyakan pada
akhir sesi ini. Kegiatan ini tentunya narasumber-narasumber yang telah disiapkan ada di sana, dan tentu saja narasumber nanti akan lebih mengupas seperti apa itu blended learning, neuromatik, dan tujuan dan lain-lainnya. Yang intinya semuanya adalah pemanfaatan segala sesuatunya untuk pelayanan anak pada masa pandemi ini, karena anak bisa sudah bosan, guru juga demikian sudah halu dan lain sebagainya, sehingga perlu ada teknik-teknik, metode-metode tertentu yang harus diterobos sehingga bisa istilahnya bisa variasi, anak-anak semakin akan tertarik dengan kegiatan-kegiatan KBM yang ada, dan tentunya ini memang butuh dukungan, butuh perjuangan, butuh apapun dari Bapak Ibu guru semuanya. Nah, tolong kita berjuang untuk anak-anak. Doanya anak-anak bisa menyelesaikan segala sesuatunya, mencapai cita-citanya dengan baik, walaupun dalam situasi kondisi ini. Dan semoga situasi kondisi yang seperti ini segera berlalu, kita bisa tatap muka secara normal kembali. Dan sekali lagi, terima kasih untuk tim pelatihan BCA SMP 1 Karangmojo, untuk tim pelatihan BCA dari pusat yang ada di sana. Semuanya terima kasih untuk BCA, semoga kerjasama kita untuk memajukan bangsa terus selalu ada gitu. Selamat mengikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu, kita ambil manfaatnya, kita terapkan yang ada, dan diucapkan terima kasih untuk semuanya, tidak bisa disebutkan satu persatu. Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, maka sosialisasi pembelajaran blended learning pelatihan kerjasama dengan BCA SMP 1 Karangmojo dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Tati yang telah memberikan pengarahan serta sekaligus membuka secara resmi sosialisasi pembelajaran blended learning pada hari ini. Baik, tidak usah berlama-lama lagi Bapak Ibu Guru, kita akan masuk ke acara inti kita, yaitu penyajian materi oleh narasumber. Akan ada 4 narasumber pada hari ini, narasumber yang tidak kalah hebat. Pada kesempatan yang pertama, nanti akan dibawakan oleh Ibu Siti Nurbauti dengan blended learning. Kemudian yang kedua ada Pak Yeri dengan materinya ide besar tentang otak. Kemudian yang ketiga Ibu Sri Suharni tentang tujuan pembelajaran, dan yang terakhir nanti ada alur pembelajaran bersama dengan Ibu Dwi Wastuti Ari Siswandari. Untuk kesempatan yang pertama, kepada Ibu Siti Nurbauti dengan blended learning, waktu dan tempat, disilahkan. Suara saya terdengar? Sudah, baik. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Priska yang sudah memberikan waktu kepada saya. Di sini saya akan sharing tentang blended learning. Apa itu blended learning? Blended learning adalah sebuah pendekatan dalam pembelajaran yang menyeimbangkan antara kelas tatap muka dengan proses belajar mandiri yang memanfaatkan teknologi melalui penugasan dan praktek langsung di luar kelas untuk mencapai sasaran pembelajaran. Jadi seimbang antara tatap muka dengan belajar mandiri.
menggunakan teknologi. Ciri utama dari blended learning yang pertama, ada kombinasi serta variasi cara penyampaian materi. Kedua, cara penyampaiannya dipilih disesuaikan dengan tujuan belajar yang ingin dicapai. Yang ketiga, penggunaan teknologi dengan menggunakan media pembelajaran online dan offline. Pembelajaran dilakukan secara komprehensif, ada kegiatan tatap muka, sebelum, terus saat tatap muka, dan pasca tatap muka. Kemudian fokus pembelajarannya adalah pada siswa atau student centered. Nah, manfaat blended learning bagi guru, satu, guru memiliki peluang yang lebih besar untuk mencapai tujuan belajar melalui daring atau luring. Yang kedua, guru dapat menggabungkan beberapa metode sekaligus di dalam proses belajar. Yang ketiga, guru dapat mengakses sumber informasi secara global sehingga membuat cara mengajar lebih variatif. 4. Guru dapat memberikan penilaian serta feedback kepada murid secara personal. Yang kelima, guru dapat memantau perkembangan dengan lebih mudah. Dan yang keenam, guru dapat menilai atau melakukan evaluasi hasil pembelajaran siswa secara lebih efisien dalam hal waktu dan tenaga. Sedangkan manfaat blended learning bagi siswa, yang pertama, siswa bisa belajar kapanpun, dimanapun. Mereka dapat mengakses data tentang perkembangan belajar mereka, memperoleh feedback atau umpan balik dari guru atau hasil tugas yang dikerjakan secara langsung dan cepat. Dan yang terakhir, siswa dapat mengatur kecepatan belajarnya secara mandiri. Hal ini menguntungkan baik untuk siswa yang tergolong lambat maupun cepat dalam belajar. Kunci keberhasilan guru menerapkan blended learning ada 3. Yang pertama, kita memiliki pemahaman terhadap kondisi siswa, yaitu kita harus memiliki pengetahuan awal siswa terhadap materi ajar. Kemudian tingkat familiaritas siswa terhadap metodologi belajar yang digunakan. Memilih tempat dan waktu belajar yang kondusif bagi siswa. Kunci keberhasilan yang kedua, yaitu kapasitas mengajar dari guru. Guru perlu memiliki pemahaman mengenai cara menentukan tujuan pembelajaran, kemampuan memilih alur pembelajaran yang tepat sesuai dengan kondisi siswa dan materi pembelajaran. Kemudian pemahaman tentang cara kerja dari otak untuk memaksimalkan proses pembelajaran siswa, serta mengelola motivasi belajar siswa. Dan kunci keberhasilan yang ketiga, yaitu penguasaan teknologi pembelajaran. Kita melakukan pengajaran, delivery, kemudian melakukan pemantauan, monitoring, dan melakukan evaluasi pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, itu sekilas tentang blended learning. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Yeri Eko Munajat. Kepada beliau, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh pembawa acara kepada saya untuk menyampaikan materi selanjutnya. Tadi sudah disampaikan materi tentang blended learning. Ya. Materi saya berikutnya adalah tentang 3 ide besar tentang penemuan terkini dari ilmu neuroscience dalam hal sistem bekerjanya otak manusia, dan penemuan ini akan sangat berguna untuk dunia pendidikan karena didasarkan pada riset para ahli selama bertahun-tahun, dan sehingga validitasnya dan reliabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Adapun materi yang pertama yaitu tentang bahwa ketika siswa belajar itu mereka akan teringat kepada suatu hal. Misalnya kita di kelas berkata tentang HP, maka dalam pikiran siswa akan berbeda-beda. Ada siswa yang berpikir itu
merek A, atau ada yang merek Apple dan sebagainya. Jadi siswa itu ketika menerima satu ide dari guru, itu dia akan mendapatkan suatu gambaran dalam pikirannya. Gambaran inilah yang paling penting bagi guru untuk disampaikan di kelas. Misalnya saja, ketika kita mengajarkan anak kita yang baru belajar bicara, anak 2-3 tahun tentang dunia di sekitar mereka, misal tentang ayam, kita akan perlihatkan mereka tentang ayam itu, ciri-ciri ayam itu, dan sebagainya. Sehingga ketika anak itu bertemu hewan lain yang namanya bebek, dia akan bisa membedakannya, karena dia sudah punya referensi tentang gambar ayam atau wujud ayam secara langsung. Demikian juga ketika kita belajar, misalnya ada belajar matematika, kita akan mengajarkan pecahan. Kita tidak, metode yang terbaik tidak langsung bergerak ke angka pecahan di whiteboard atau di kertas, di buku, tapi kita lebih baik mendekatkan anak kepada dunia nyata mereka. Bagaimana konsep pecahan diajarkan di dunia nyata. Contoh yang terbaik, misalnya kita membeli pizza, kemudian pizza itu dibagi-bagi menjadi beberapa potong. Ada yang setengah, 1/4, 3/4, dan 1 keseluruhan secara utuh. Dengan melihat konsep pizza ini yang terdekat dunia mereka, pikiran siswa, imajinasi siswa akan selalu teringat apa yang dimaksud dengan pecahan, sehingga tahu realisasinya atau kontekstualisasinya dalam dunia nyata. Inilah yang dimaksud dengan konsep yang pertama adalah tidak ada pemahaman tanpa penggambaran. Artinya, kalau siswa tidak bisa membayangkan konsep yang diajarkan oleh guru di kelas, konsep itu tidak akan teringat oleh siswa atau akan cepat dilupakan. Apalagi kalau konsep itu abstrak. Misalnya dalam pembelajaran bahasa Inggris, kalau guru mengajar kata kerja misalnya berlari, menyelam, berenang, melompat, kita tampilkan gambar orang yang melakukan kegiatan itu sehingga siswa akan tahu apa kegiatan-kegiatan itu, sehingga karena mereka ingat dengan gambarannya, yaitu gambar-gambar orang yang melakukan kegiatan tersebut. Itu adalah ide besar yang pertama. Kemudian yang kedua, kita masuk ke ide besar yang kedua. Ini ada contoh di kalimat, temanku, mengapa matamu terlihat rebas? Tahukah bahwa engkau itu calak? Aku merasa masyhul melihatmu begitu. Saya yakin, ini mungkin baru pertama kalinya siswa bertemu dengan kata rebas, calak, dan masyhul. Itu kata-kata yang asing bagi mereka. Sehingga kita mendengarkan kata-kata itu, terutama sekali dalam pelajaran bahasa Indonesia yang mengajar kata sastra, yang banyak menampilkan kata-kata baru yang asing bagi siswa, ini akan kesulitan siswa. Tapi kalau kita terangkan kepada mereka dengan suatu konsep yang mereka telah ketahui sebelumnya, misalnya rebas itu berarti air mata yang menetes, calak itu berarti ceria, mahsul itu berarti sedih. Nah, anak akan bisa menangkap konsep ini karena kata-kata air mata, cantik, dan sedih itu telah mereka ketahui sebelumnya. Jadi anak perlu memiliki satu konsep awal sebelum mereka bisa bergerak memahami konsep berikutnya. Jadi inilah yang kita sebut dengan siswa memahami sesuatu berdasarkan skema yang mereka ketahui. Skema itu adalah pengetahuan yang mereka pelajari sampai saat ini, itu namanya skema. Ketika kita mengajarkan materi baru itu harus dikaitkan dengan skema siswa. Dalam bahasa istilahnya itu nyantel dengan pengetahuan sebelumnya. Jadi tidak terpisah, sehingga itu suatu kontinum atau kelanjutan dari satu titik ke titik berikutnya. Itu ide besar yang kedua. Kemudian ide besar yang ketiga adalah ini, mungkin kita pernah melihat peringatan 17 Agustus itu biasanya gerbang-gerbang di kampung atau di kota itu dihiasi dengan lampu kerap-kelip yang satu rangkaian kabel, ada banyak light bulb atau banyak bola lampu kecil-kecil itu. Ketika bola lampu kecil-kecil menyala berbarengan, itu menunjukkan prinsip kerja otak. Jadi kalau kita ingin melakukan satu hal, pertama kali kita melakukannya akan sulit. Misalnya kita belajar berenang. Awal berenang itu sulit, tapi ketika berenang itu diulang berkali-kali, di otak kita akan tercipta suatu rangkaian neurotransmitter atau semacam gelombang listrik di otak kita yang akan menyalakan bagian-bagian otak kita. Dengan semakin seringnya menyala,
itu akan makin mudah pengetahuan keterampilan itu kita praktekkan. Ketika kita kemampuan menyalakan neurotransmitter dalam otak itu harus diulang berkali-kali. Contohnya, kita mengajarkan siswa untuk percakapan. Sekali aja kita ajarkan percakapan, itu mungkin mereka belum ingat. Tapi begitu kita ulang berkali-kali, mereka akan makin lihai, makin lanyah, tidak akan otomatis menghasilkan itu, baik itu olahraga maupun psikomotor maupun pengetahuan, kognisi, dan keterampilan berbicara, keterampilan menghitung juga. Ketika itu makin sering dilakukan, siswa akan makin mudah melakukannya karena dalam pikiran mereka sambungan-sambungan otak itu menyala bersama terus-menerus. Nah, prinsip yang ada adalah use it or lose it. Jika kita tidak pernah berlatih dalam mengerjakan soal, berlatih melakukan praktek olahraga, berlatih menari, lama-lama itu akan hilang dari otak kita sehingga kita tidak kehilangan apa yang keterampilan kita itu. Tapi kalau sering dipakai, otak kita akan menyala terus dan kegiatan atau keterampilan itu akan makin mudah dilakukan karena keseringan kita berpraktek. Itulah prinsip, yaitu pengulangan untuk membuat neurotransmitter kita makin aktif dari hari ke hari dan tidak akan hilang. Inilah prinsip besar dalam perkembangan otak manusia yang disumbangkan oleh ilmu neurotransmitter. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kelas kita sehingga siswa bisa lebih efektif dan efisien lagi dalam belajar. Oke, terima kasih. Waktu saya kembalikan ke MC. Silakan Mbak Friska. Baik, terima kasih pada Pak Yeri yang sudah memberikan pemaparannya tentang ide besar tentang otak. Untuk materi selanjutnya, kita akan bersama dengan Sri Suherni yang akan memaparkan tentang tujuan pembelajaran. Monggo, silakan. Baik, sebelumnya tes. Suara saya terdengar, nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk memaparkan atau sharing materi yang kami peroleh dari pelatihan bagi BCA minggu pertama kemarin. Materi yang akan saya sampaikan adalah tentang tujuan pembelajaran. Ibu, Bapak, Ibu tentunya sudah sering merumuskan atau menuliskan tujuan pembelajaran di EPP. Namun di sini ada sedikit hal baru yang kami peroleh dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Oke, kita mulai sekarang tentang sharing materi tujuan pembelajaran. Tujuan itu merupakan dasar dalam membuat rencana kegiatan. Begitu juga dalam proses pembelajaran, tanpa tujuan yang jelas dan tepat, kita tidak punya dasar dalam merancang program pembelajaran. Dalam pembelajaran, tujuan atau goals adalah rumusan mengenai hasil-hasil pendidikan yang diinginkan, yang di dalamnya terkandung tujuan yang menjadi target pembelajaran. Kemudian, apa itu manfaat tujuan pembelajaran? Manfaat yang pertama, yaitu memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa. Manfaat yang kedua, memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar. Yang ketiga, membantu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajarannya. Kemudian tujuan atau manfaat tujuan pembelajaran adalah memudahkan guru mengadakan penilaian. Benjamin Bloom menggagas sebuah standar klasifikasi dari tujuan yang ingin dicapai dalam sistem pendidikan yang kita kenal dengan istilah taksonomi Bloom. Bloom mengidentifikasi bahwa tingkah laku manusia dapat digolongkan menjadi 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor.
semakin tinggi tingkat pembelajaran yang ingin disasar, maka usaha dan kemampuan minimal yang dipersyaratkan juga semakin tinggi. Begitu juga dengan waktu yang diperlukan. Dengan kata lain, durasi waktu pembelajaran yang tersedia juga menjadi pertimbangan dalam menentukan ranah dan tingkatan. Sebagai catatan, karena taksonomi belum merupakan tingkatan, tentu saja proses pemenuhan tujuannya harus dicapai secara bertingkat pula. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana merumuskan tujuan dengan prinsip A, B, C, D. Sebuah tujuan belajar harus dituliskan secara spesifik dan terukur untuk kepentingan evaluasi hasil belajar siswa nantinya. ABCD merupakan komponen yang harus ada di sebuah tujuan belajar. Apa itu prinsip ABCD? Yaitu A, audiens, yaitu peserta didik. Kemudian prinsip B itu behavior atau tingkah laku. Tingkah laku apa yang ingin dicapai dalam ranah apa. Kemudian C, condition atau persyaratan. Dalam persyaratan apa tingkah laku tersebut diharapkan muncul. Kemudian yang D adalah degree atau ukuran. Apa ukuran keberhasilannya? Sebagai contoh penerapan prinsip ABCD tadi pada ranah kognitif. ABCD tidak harus dituliskan secara berurutan, yang penting selama komponennya lengkap. Nah, di sini saya akan contohkan tentang prinsip penerapan ABCD pada ranah kognitif. Misal, A, audiens, kita tuliskan siswa SMP kelas 7. Spesifik sekali, memang SMP kelas 7. Kemudian B, behavior, yaitu mampu menjelaskan unggah-ungguh berpamitan. C, condition, pada saat ujian tertulis. Kemudian D, degree, dengan nilai minimal 78. Ukuran degree belum tentu KKM, karena mungkin menyesuaikan tingkat kesulitan dalam setiap kompetensinya. Jadi bisa dirumuskan seperti siswa SMP kelas 7 mampu menjelaskan unggah-ungguh perkenalan atau mungkin berpamitan bisa ya, pada saat ujian tertulis dengan nilai minimal 78. Kemudian contoh penerapan prinsip ABCD pada ranah afektif. Sikap. A, contohnya siswa SMP kelas 7, B-nya behavior, mampu mendemonstrasikan sikap unggah-ungguh ketika berpamitan dengan metode bermain peran. C-nya, pada saat ujian praktek, kemudian D-nya dengan degree-nya dengan nilai minimal 80. Jadi, siswa SMP kelas 7 mampu mendemonstrasikan sikap unggah-ungguh ketika berpamitan pada saat ujian praktek dengan metode bermain peran dengan nilai minimal 80. Jadi walaupun ada mendemonstrasikan, ini masih masuk ke afektif karena penekanannya pada mendemonstrasikan sikap unggah-ungguh ketika berpamitan. Demikian materi tujuan pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Waktu saya kembalikan ke Bu Priska. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Sri Suhani yang telah memaparkan tentang tujuan pembelajaran. Untuk selanjutnya, kita akan masuk pada materi yang terakhir, yaitu tentang alur pembelajaran yang akan dibawakan oleh Bu Astuti Aris siswan dari MS. Monggo disilahkan. Nanti cek suara saya sudah masuk. Ya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Bapak Ibu,
tibalah kita pada materi terakhir dalam sesi ini. Izinkanlah saya Dewi Astuti Ari Siswandari menyampaikan materi terkait jenis alur pembelajaran. Pertunjukan karya seni kepada khalayak biasanya disusun dengan sebuah urutan penyajian yang menarik, yang akan membuat penonton bisa memahami cerita dengan baik, menikmati setiap adegan yang ditampilkan, dan pada akhirnya mendapat kepuasan atas karya yang disajikan. Proses pembelajaran sebenarnya tidak jauh berbeda dengan seni pertunjukan di atas. Artinya, pengajar merancang urutan penyajian sehingga pembelajar memahami dan menikmati proses pembelajaran yang pada akhirnya sasaran pembelajaran dapat tercapai. Berikut hal penting dalam menyusun alur pembelajaran. Yang pertama, peserta didik belajar dengan membangun pengetahuan sesuai skema belajar yang sudah ia miliki. Selanjutnya, peserta didik perlu merasa nyaman dan aman sebelum mereka dapat mengambil resiko. Yang ketiga, dibutuhkan adanya variasi dalam proses pembelajaran. Dan yang keempat, perlunya kesinambungan antar tiap sesi, materi, dan aktivitas. Di sini disajikan 7 alur sesi tipikal berdasarkan tingkatannya. Yang pertama, tingkat kesulitan. Yang kedua, tingkat kedalaman. Yang ketiga, tingkat kompleksitas. Yang keempat, tingkat kenyamanan peserta. Yang kelima, tingkat familiarity peserta. Yang keenam, tingkat prioritas. Dan yang ketujuh, susunan logis. Kita mulai dari tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan di sini adalah dimulai dari konsep yang paling mudah dimengerti oleh peserta hingga konsep yang lebih sulit. Contohnya pada pembelajaran matematika, urutan mengajarkan operasi dasar yang dimulai dari yang paling mudah, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, sampai yang paling sulit, yaitu pembagian. Yang kedua, berdasarkan tingkat kedalaman. Mulai dari penjelasan gambaran umum, kemudian masuk ke penjelasan tiap bagian konsep secara mendalam. Contohnya pada pembelajaran IPA tentang bagian tubuh manusia. Bagian umumnya dimulai dari bagian-bagian tubuh manusia, kemudian dilanjutkan yang lebih terperinci, yang spesifik seperti mata, hidung, atau mungkin yang lainnya. Yang ketiga, berdasarkan tingkat kompleksitas. Mulai dari konsep yang sederhana hingga konsep yang rumit. Contohnya pada pelajaran olahraga materi permainan bola basket. Yang sederhana di sini dribble, dari pas, dribble pas, shoot, dribble shoot, pas, dribble shoot. Seperti itu. Yang keempat, tingkat kenyamanan peserta. Di sini untuk aktivitas yang berisiko ditempatkan setelah peserta merasa nyaman dengan kondisi pembelajaran. Contohnya pada materi penguasaan diri olah tubuh. Kita lihat bersama urutan sesinya dari yang pertama, menari bersama dalam kelompok mengikuti lagu. Yang kedua, menari di tengah lingkaran diikuti peserta yang lain. Yang ketiga, menari di tengah lingkaran tanpa diikuti peserta lain. Dan yang terakhir, bergerak bebas tanpa musik sendirian. Menuju tingkat yang kelima, yaitu tingkat familiarity peserta.
Di sini dimulai dari materi yang sudah diketahui peserta, yang sudah familiar, sampai yang belum diketahui. Contohnya pada materi merancang RPP. Dimulai dari yang familiar yaitu tentang RPP, dilanjut karakteristik RPP yang baik, kreativitas, sampai cara membuat RPP kreatif. Menuju tingkat yang keenam yaitu tingkat prioritas. Di sini disusun berdasarkan tingkat prioritas materi. Mulai dari materi yang wajib dipahami hingga materi tambahan yang menjadi pelengkap. Contohnya di sini adalah model pembelajaran pakem. Materi wajibnya adalah pengertian, aplikasi, ragam metode, dan latihan membuat. Di mana materi pelengkapnya adalah contoh-contoh pakem pada setiap mapel. Yang ketujuh, yang terakhir adalah berdasarkan susunan logis. Materi disusun dengan urutan yang masuk akal dan berkesinambungan antar sesinya. Kita lihat contohnya bersama bahwasanya tentang kreativitas. Sesi-sesi penjelasan secara teori diletakkan di pagi hari, sedangkan sesi-sesi yang sudah praktek itu diletakkan setelah makan siang ataupun coffee break. Mungkin demikian 7 tipikal alur pembelajaran. Waktu saya kembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Dwi Astuti Arisiswandari yang dengan pemaparan luar biasa tentang alur pembelajaran. Nah, baiklah Bapak Ibu, semoga apa yang para narasumber sampaikan tadi dapat membantu kita menambah gambaran tentang apa itu pembelajaran berbasis blended learning. Kita akan memasuki sesi tanya jawab. Akan diberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung kepada narasumber kita pada hari ini. Akan ada 2 kesempatan bagi yang ingin bertanya. Untuk yang ingin bertanya, silahkan untuk menekan tombol raise hand yang ada pada layar Bapak Ibu. Baik, sepertinya sudah ada Ibu Maria Eti yang mengangkat tangannya. Kepada Ibu Maria Eti, disilahkan. Ya, oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja, saya pernah mendengar tentang sesi sinkron dan sesi asinkron dalam pembelajaran. Mungkin bisa dijelaskan di sini apa yang dimaksud dengan sesi sinkron dan sesi asinkron dalam pembelajaran. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin langsung dijawab saja ya. Karena ini berkaitan dengan sinkron dan asinkron, mungkin kepada Pak Yeri bisa membantu untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Maria Eti. Oke, terima kasih atas kesempatannya dari Bu Priska dan Bu Eti untuk pertanyaan yang bagus sekali yang sering kita dengar, yaitu apa perbedaan antara sesi sinkron dan sesi asinkronus. Saat ini kita sedang mengadakan sesi sinkron. Jadi sesi sinkron itu terjadi interaksi secara langsung antara guru dan siswa secara real time. Secara real time artinya ada tatap muka lewat wahana internet. Ya, misalnya lewat Google Meet saat ini yang kita lakukan, atau juga yang pernah kita lakukan dengan mitra kita, yaitu memakai Webex. Kemudian kalau kita sering mengikuti seminar daring dengan Kementerian Kemdikbud, kita biasanya memakai Zoom yang paling sering kita pakai. Jadi itulah yang disebut dengan sesi sinkron. Artinya
ada interaksi secara serentak langsung pada saat itu antara guru atau host dengan peserta atau siswa. Itulah yang disebut dengan sesi sinkron. Sedangkan sesi asinkronus adalah apa yang kita lakukan selama PJJ sampai saat ini. Jadi ketika terjadi sesi asinkronus, tidak ada tatap muka langsung secara real time lewat video antara guru dan siswa. Siswa bekerja secara fleksibel pada saat mereka punya waktu yang luang, bisa sore, pagi, siang, dan dimanapun mereka berada, tanpa ada keharusan untuk kontak langsung dengan Bapak Ibu gurunya. Itulah yang disebut dengan sesi asinkronus, misalnya lewat Google Classroom, lewat Edmodo, atau lewat Wikispace, yaitu dilakukan tidak secara real time, tapi ketika siswa punya waktu luang. Sementara secara sinkronus, siswa tidak punya pilihan lain. Pada jam itu juga, kalau ada jadwal bertemu dengan Bapak Ibu guru, harus mereka siap di tempat, namanya sinkronus atau real time, bertemu secara langsung. Demikian penjelasan dari saya, apakah sudah jelas Bu Eti? Sudah Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, baik, terima kasih Pak Yeri atas jawaban yang luar biasa. Ada satu penanya lagi yang sudah mengangkat tangan, yaitu Ibu Yusubia Asih Prihatni. Kepada Ibu Yusubia, disilahkan. Baik, terima kasih. Mendengar penjelasan dari Ibu Wanda tadi, saya terpikir ketika dalam proses KBM, seberapa penting pengaruh penyusunan alur pembelajaran, lalu bagaimana dampaknya bagi siswa. Itu saja, mohon dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Asih. Pertanyaan ini akan dijawab oleh Ibu Siswandari sepertinya yang mampu tentang alur pembelajaran, nggih, Bu Wanda, nggih. Oke. Monggo. Ya, terima kasih atas waktunya dan pertanyaannya, Ibu Eusibia Asih Prihatni. Terkait seberapa penting alur belajar itu, di sini urutan penyajian materi pembelajaran ternyata mempengaruhi apa yang dipelajari oleh siswa, itu yang pertama. Yang kedua, kecepatan belajarnya, dan yang ketiga adalah kepuasan atas proses pembelajaran yang terjadi. Jawaban ini adalah didukung dari beberapa hasil penelitian terdahulu. Selanjutnya, bisa jadi penguasaan pengetahuan dan keterampilan di sebuah sesi pembelajaran juga merupakan persyaratan yang dibutuhkan untuk memasuki sesi berikutnya. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Ibu Wanda yang sudah membantu untuk menjawab pertanyaan dari audiens. Untuk pertanyaan ketiga, kami beri kesempatan kepada Pak Marsidi yang juga sudah mengangkat tangan pada pagi hari ini. Monggo, Pak. Terima kasih waktu yang diberikan. Bagi saya memang ini sesuatu yang baru tentang blended learning. Pertanyaan saya, apa perbedaan antara online learning dan e-learning? Karena saya sangat susah untuk membedakan ini. Jadi sekali lagi tolong dijelaskan perbedaan online learning dan e-learning. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Marsudi untuk pertanyaannya. Pertanyaan ini akan dibantu dijawab kembali oleh Pak Yari, nggih? Karena kaitannya dengan online learning dan e-learning, ya, sesuai dengan materi yang dipaparkan tadi. Kepada Pak Yari, monggo. Oke, terima kasih Pak Marsidi dan Bu Friska atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan penjelasan tentang perbedaan antara e-learning dan online learning. Sebenarnya mudah saja.
kita saat ini sedang ada istilah yang sedang viral, yaitu ojol atau ojek online. Kata online di sini berarti bahwa Pak ojek dan konsumernya, customernya, dan juga mungkin toko kita ingin memberi GoFood, itu terhubung satu sama lain lewat jaringan internet. Itu namanya online. Jadi kalau pembelajaran itu bersifat online, dibutuhkan jaringan internet. Itu persyaratan utama. Contohnya, misal kita mengadakan learning management system dengan Google Classroom. Siswa tidak akan bisa mengakses materi di Google Classroom itu kalau mereka tidak terhubung dengan internet. Mereka harus punya paketan, punya pulsa, dan juga ada sinyal yang kuat. Itu persyaratan utama agar online learning terjadi. Kalau itu tidak terpenuhi, pembelajaran online tidak akan terlaksana dengan baik atau bahkan mungkin tidak terlaksana sama sekali. Dalam bahasa Indonesia, kata online itu diterjemahkan sebagai dalam jaringan atau daring. Itulah. Jadi harus ada persyaratan mutlak, yaitu koneksi internet supaya pembelajaran dapat terjadi. Seperti kita saat ini, kita mengadakan Google Meeting. Ini tidak akan terjadi kalau kita tidak koneksi dengan internet, entah itu melalui tethering atau melalui Wi-Fi, itu persyaratan utama. Kalau tidak ada, kita tidak akan bisa bertatap muka seperti ini dengan lewat sarana online atau daring tadi. Kemudian yang kedua pertanyaan ini, e-learning. E-learning itu kuncinya di kata I-nya itu, yaitu elektronik. Artinya pembelajarannya itu berbasis media elektronik selain internet. Contohnya misalnya radio, televisi, video, maupun juga media-media lainnya yang tidak menggunakan koneksi internet. Jadi misalnya kita memberikan tugas lewat software yang dipasang di kamus, di perpus misalnya. Kita sudah memasang software soal-soal. Kemudian siswa mengakses lewat software tersebut di perpus. Kita tidak butuh koneksi internet, tapi data kita simpan secara elektronik, secara digital. Secara digital dalam bentuk CD-ROM atau software, dan siswa mengerjakannya di situ. Itu tidak terkait dengan internet, dan itu disebut e-learning atau elektronik berbasis media. Atau pada zaman dahulu, kita dulu ada terkenal Televisi Pendidikan Indonesia, TPI, sangat populer waktu awal tahun 94. Itu Bapak Ibu guru sering memberikan tugas kepada siswa untuk mempelajari materi hari itu. Nah, pembelajaran itu terjadi lewat sarana media elektronik, tapi bukan internet. Nah, itu yang disebut dengan e-learning, belajar lewat TPI. Seperti itu contoh. Apakah penjelasannya sudah jelas, Pak Marsidi? Nah, terima kasih kepada Bu Friska dan Pak Marsidi untuk pertanyaannya. Semoga bisa menjawab kerancuan konsep tentang e-learning dan online learning. Terima kasih. Sudah. Oke, baik. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah masih setia sampai pada saat ini. Ya, untuk sesi tanya jawab kita cukupkan hanya untuk 3 penanya saja. Dan kemudian untuk sesi yang terakhir kita akan masuk kepada sesi yang penutup. Semoga apa yang sudah para sumber sampaikan tadi dapat semakin menambah wawasan kita, gambaran kita tentang apa itu pembelajaran berbasis blended learning. Sebelum menutup acara kita pada hari ini, izinkanlah saya, Priska Feria Kusuma, untuk mengucapkan banyak terima kasih untuk narasumber kita yang sudah dengan semangat untuk memaparkan dan lebih menambah pengetahuan kita tentang blended learning. Terima kasih juga kepada Ibu Suwartati yang sampai saat ini juga masih setia bersama kami semua. Dan tidak lupa saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru sekalian atas semangat dan antusiasme yang dalam mengikuti sosialisasi pada pagi hari ini. Semoga sosialisasi pada hari ini semakin memperkaya kita sebagai seorang pendidik. Amin ya Bapak Ibu. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan selama memandu acara ini dari awal hingga berakhirnya acara. Mari kita tutup kegiatan sosialisasi pada hari ini dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing.
berdoa, silakan. Berdoa cukup. Terima kasih Bapak Ibu semuanya dan selamat berjumpa kembali.